Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma basalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatun mubarakatun wa khalidatun ila yaumil qiyamah. Wa tahiyatul islam hiya salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah. Semoga apapun dan bagaimanapun kondisi dan keadaan yang tengah dan akan kita hadapi, tidak akan mengurangi keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ikhwatal iman yang Allah muliakan, dalam kamus kehidupan seorang mukmin, kita menyetir satu kisah yang sangat inspiratif. Pada tahun ke-9 Hijriah, beberapa tahun sebelum Rasulullah wafat, ada sebuah peristiwa besar yang disebut sebagai Perang Tabuk, terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Tabuk ini satu daerah yang saat ini masuk dalam wilayah Syam pada masa waktu lalu. Jaraknya, posisinya berada di sebelah utara kota Madinah. Jarak Tabuk dengan Madinah itu 778 km yang ditempuh oleh Rasulullah dengan para sahabat waktu itu dengan waktu tempuh 20 hari. Perang Tabuk ini perang yang luar biasa, sekalipun tidak terjadi perang, tapi ini tonggak keberhasilan dan kelestarian, keabadian Islam sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Sebab kalau sampai Islam kalah pada peristiwa Perang Tabuk, hari ini tidak ada yang namanya Islam. Sebab Kaisar Romawi pada saat itu, Kaisar Heraklius, menyiapkan pasukan terbaik dan terbesar yang langsung dipimpin oleh Kaisar Heraklius dengan satu tujuan: memadamkan cahaya Islam dengan menghancurkan Madinah. Maka dia siapkan 200 pasukan pada saat itu. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin saat itu menghadapi kesulitan yang luar biasa. Maka dalam sejarah Perang Tabuk itu dikenal dengan sebutan Jaisul Usrah, pasukan yang penuh dengan kesulitan. Salah satu penyebabnya Madinah saat itu sedang musim panen. Musim panen kurma, dan itu hanya terjadi sekali dalam setahun. Kalau sudah musim panen, orang-orang Madinah itu sangat sulit diajak untuk keluar berjihad di jalan Allah. 200.000 pasukan Romawi
akan berhadapan dengan 30.000 pasukan kaum muslimin yang langsung dipimpin oleh Rasulullah, maka disebut dengan istilah ghazwah. Dan ini ghazwah yang terakhir langsung dipimpin Nabi sebelum beliau wafat. Kalau ekspedisi pasukan tanpa dipimpin Nabi itu dalam sejarah disebut sariyah namanya. Kalau ghazwah itu langsung dipimpin oleh Rasulullah. 30.000 berhadapan dengan 200.000 pasukan. Tapi tidak terjadi perang. Pasukan Romawi kabur. Ketakutan. Ikhwatal iman yang terpenting ingin kami sampaikan dalam mukaddimah ini, ada istilah lelang surga dalam peristiwa perang Tabuk. Sejarah menulis seperti Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitab Ar-Rahiqil Maktum itu ada kata-kata lelang surga. Kenapa disebut lelang surga? Sebab saat itu kondisi kaum muslimin, kondisi Rasulullah dan kaum muslimin dalam kondisi sulit. Maka kesulitan itu disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat semuanya. Dan subhanallah, disinilah kata kuncinya yang disebut dengan sidqul iman. Semua atau banyak orang beriman, tapi tidak semua jujur terhadap keimanannya. Subhanallah, respon para sahabat ikhwatal iman. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan seluruh hartanya. Hampir habis hartanya dikeluarkan semua. Sampai-sampai Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Madza tarakta li ahlika ya Aba Bakr?" Lah terus apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Sahabat Abu Bakar menjawab dengan tersenyum, "Taraktullaha wa rasulah lakum." Saya sudah tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Sahabat Umar ibnu Khattab setengah dari hartanya. Sahabat Utsman ibnu Affan sepertiga dari kebutuhan pasukan disiapkan oleh Utsman ibnu Affan. Abdurrahman bin Auf 200 ukiyah emas, yang kalau dikonversi dalam rupiah hari ini 200 ukiyah emas itu sama dengan 50 miliar rupiah. Pesan yang ingin kami sampaikan ikhwatal iman yang Allah muliakan, pengorbanan kita terhadap agama dan perjuangan agama Allah ini hari ini belum sebanding dengan apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Baru jalan dari rumah sampai ke sini, kemudian ikut pengajian, itu belum seberapa. Artinya, dituntut kepada kita sebagai orang-orang yang mengaku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk memiliki kejujuran dalam beriman kepada Allah. Apa yang dimaksud kejujuran dalam beriman kepada Allah? Kalau sudah menyangkut kepentingan Allah, kepentingan agamanya, maka kita harus selesai dengan diri kita sendiri dan dunia kita. Selesai, Pak. Selesai kita dengan diri kita sendiri dan dunia kita. Kalau sudah Allah dan Rasulnya yang meminta, jangankan tenaga, waktu, pikiran, harta, nyawa sekalipun, kalau Allah dan Rasulnya yang meminta, maka tidak ada alasan dan tidak ada pilihan kecuali sami'ana wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Inilah sidqul iman, kejujuran dalam beriman. Semoga semua kita yang hadir pada kesempatan ta'lim pagi ini, Allah catatkan bagian dari hamba-hambanya yang senantiasa jujur dengan keimanannya. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang telah mengaku beriman, bertakwalah kepada Allah dan senantiasalah bersama orang-orang yang jujur. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kelak beliau mengakui kita sebagai umatnya di hadapan pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, tema besar kita adalah tentang al-kabair,
subtemanya atau dosa yang akan kita bahas pada kesempatan ta'lim pagi ini adalah membenarkan dukun dan ahli nujum. Dosa besar, salah satu dosa besar dalam Islam. Sebagai pengantar ikhwatal iman, bagi orang beriman, hidup sejatinya adalah ujian. Itu nggak bisa ditawar. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, Allah tidak pernah menyuruh kita untuk sholat besok, bulan depan, tahun depan. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk bersedekah hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Allah tidak pernah memerintahkan kita taat untuk besok, tahun depan, bulan depan, minggu depan. Allah tidak lama memerintahkan kita untuk taat. Gak lama. Cuma satu batas waktu ketaatan kita kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Selesai. Nggak ada jangka panjang, nggak ada interval waktu pendek, sedang atau panjang. Taat ibadah kepada Tuhanmu sampai kematian menjemputmu. Itu perintah Allah. Tegas. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi nggak usah berpikir mau sholatnya besok, mau sedekahnya minggu depan, mau taatnya bulan depan, tahun depan baru bertobat. Jangan punya pikiran demikian, karena itu semua angan-angan. Yang jelas kematian bisa saja datang setiap detik kepada kita. Hanya Allah yang tahu kapan dan di mana. Yang penting bagaimana kelak kita mati, itu yang harus kita persiapkan. Usi nafsi wa iyyakum, kita saling mengingatkan. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Allah tegaskan kami akan mengujimu dengan kebaikan dan keburukan. Ternyata kebaikan dan keburukan dalam hidup itu semua ujian dari Allah. Dan ikhwatal iman yang Allah muliakan, satu realitas kehidupan mengajarkan kita bagaimana kecelakaan itu lebih banyak terjadi di jalan tol dibandingkan di jalan biasa. Itu fakta, Pak. Itu datanya. Dan kecelakaan di jalan tol itu luar biasa fatal. Banyak yang mati. Apa penyebabnya? Jalan tol itu cenderung tidak ada hambatan. Lurus, jarang ada tikungan, jarang ada tanjakan. Macet pun itu hanya sekali-sekali. Penyebab utama terjadinya kecelakaan di jalan tol menurut pihak yang berwenang itu adalah human error, kelalaian manusia, ngantuk dan sebagainya. Akhirnya tabrakan atau nabrak atau terbalik. Kalau jalan biasa itu kecelakaannya sekalipun secara kuantitatif angkanya banyak, tapi kualitatifnya tidak seperti di jalan tol. Ya paling senggolan, tabrak belakang, ya macam-macam lah, paling sejenis itu. Sebab jalan biasa ini ya sempit, berlobang, tikungan ada, tanjakan ada, macet macam-macam. Artinya apa? Hidup dalam kenikmatan dan kebahagiaan itu lebih banyak melalaikan manusia dibandingkan hidup dalam keterbatasan dan berbagai macam problematika kehidupan. Apa hikmah yang mau kita petik dari realitas ini? Kalau masih banyak masalah dalam hidup kita, bersyukurlah. Bisa jadi itu cara Allah untuk senantiasa mengajarkan kita menjaga kedekatan dengannya.
Jadi jangan selalu mengeluh kalau ada masalah dalam hidup ini. Masalah lagi, baru bangun tidur sudah ngeluh, masalah apapun. Sebab Allah tahu betul kalau lagi banyak masalah, rajin banget ke masjid. Sujudnya panjang, sholat sunnahnya banyak, baca Qur'annya rajin kalau lagi ada masalah. Kalau lagi nggak ada masalah, Masya Allah, sholat zuhur 4 rakaat nggak nyampe 1 menit kelar. Malaikat yang mau nyatat aja kehilangan. Kata malaikat, mana tadi yang sholat ini? Kok nggak ada? Udah hilang orangnya. Kilat, ternyata bukan hanya paket yang kilat, ternyata ibadah pun ada yang kilat. Illa man rahimah rabbuk, kecuali yang tidak. Nah, ikhwatal iman yang Allah muliakan, hidup itu bagi orang beriman sejatinya adalah ujian. Yang kedua, masalah dalam terminologi Islam itu adalah ujian, dan itu merupakan konsekuensi dari kehidupan. Jadi masalah yang kita sebut masalah itu pada hakikatnya adalah merupakan ujian, dan itu sudah jadi konsekuensi hidup. Justru yang membuat hidup ini menjadi hidup karena ada masalah. Ada masalah. Semenjak kita masih dalam kandungan sampai kita terlahir sampai waktu ini, detik ini. Masalah tidak akan pernah habis dari kehidupan kita. Karena masalah itu merupakan hidup itu sendiri. Maka Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Fatir ayat 35, ayat 43. Bahwa ini menjadi sunnatullah, ketetapan, ketentuan Allah. Yang mana dalam ketetapan dan ketentuan Allah ini tidak akan bisa dirubah, dan tidak akan bisa siapapun untuk merubahnya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ini ketentuan, ini ketetapan Allah, dan kita tidak diwajibkan untuk mengetahui itu semua. Yang Allah wajibkan berusaha seoptimal dan semaksimal mungkin yang kita mampu. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, terminologi masalah itu adalah ujian. Dan subhanallah, agama kita mengajarkan kepada kita, masalah itu satu hal yang sudah menjadi konsekuensi logis dari kehidupan. Setiap manusia pasti punya masalah. Yang membedakan kita adalah bagaimana cara menyikapi masalah tersebut. Maka ada kata-kata indah dari Ibnu Qayyim Az-Jauzi. Jangan lari dari masalah. Jangan cari masalah. Yang benar, larikan masalahmu kepada yang maha memberi solusi, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan cari masalah, bukan lari dari masalah, tapi larikan. Bagaimana cara melarikan masalah kita kepada Allah? Kata kuncinya satu, semakin banyak bersujud, semakin banyak solusi dalam hidup. Sebab antara masalah dan solusi itu dekat. Sedekat kening kita dengan tempat sujud kita. Jika ada masalah, berbisiklah kepada bumi, maka bisikanmu akan terdengar sampai ke langit. Jangan berbisik kepada tetangga, jangan berbisik kepada teman, apalagi sampai berbisik di media sosial. Itu bukan masalah yang akan mendatangkan solusi, tetapi justru sikap itu akan menambah masalah yang lain. Itu sebagai pengantar ikhwatal iman, sebab banyak di antara kaum muslimin, bukan di antara kita ya, mudah-mudahan kita yang hadir ini nggak ada yang demikian.
Banyak di antara kaum muslimin, bahkan mukminin, yang ketika menghadapi masalah, melarikan masalahnya ke tempat dan kepada orang yang salah. Sehingga masalah tidak selesai, justru bertambah. Jadi masalahnya dilarikan ke tempat dan kepada orang yang salah. Sehingga masalah tidak selesai, malah tambah masalah. Bagaimana melarikan masalah yang salah itu ke tempat dan kepada orang yang salah? Yaitu pergi ke dukun. Perginya doang udah salah itu. Belum yang lain-lainnya. Baik, sebagai pembahasan kita lihat dalam kitab Tauhid karangan Ibnu Taimiyah ada beberapa istilah tentang perdukunan ini. Yang pertama namanya kahin. Kahin ini adalah seseorang yang mengatakan dirinya tahu tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kahin namanya. Bahasa Indonesianya dukun. Kemudian ada lagi namanya a'raf. A'raf itu dari kalimat arafa. Artinya tahu. A'raf itu sok tahu. Kalau bahasa mudahnya ikhwatal iman adalah orang yang mengetahui, yang mengaku mengetahui urusan-urusan tertentu melalui cara-cara tertentu. Itu namanya a'raf. Yang ketiga ada namanya ramal. Ternyata ramalan itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Meramal itu bahasa Arab. Dan budaya itu sudah ada semenjak zaman jahiliyah. Ramal itu dari kalimat rimal. Rimal itu artinya pasir. Ramal dulu di dunia jahiliyah, dunia Arab jahiliyah sudah ada orang yang suka memprediksi masa lalu dengan cara melukis di atas pasir. Maka disebut dengan ramal. Tukang ramal yang suka melukis di atas pasir, dalam bahasa Indonesia disebut ramalan. Dari kalimat rimal, pasir. Kemudian yang keempat ada yang disebut munajjim. Munajjim itu ahli nujum, dari kalimat najmun. Najmun itu bintang. Jadi orang yang memprediksi sesuatu, yang mengatakan mengetahui sesuatu dengan metodologi perbintangan, atau bahasa kekiniannya disebut astrologi. Itu ahli nujum namanya. Nanti ada kaedah di dalam bahasa Arab, kadzabal munajjimuna walau sadaku. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan sahir. Sahir itu dari kalimat sihir. Sin ha ra, sihir, artinya tukang sihir. Sihir itu hampir sama dengan kata sahur, Pak. Kenapa ada derivasi kalimat sihir dan sahur? Ternyata kalau kita pelajari tentang ilmu sihir, kebanyakan tukang sihir itu akan menyihir sasarannya dan lebih mudah untuk ditaklukkan. Itu menunggu korbannya dalam posisi tidur. Makanya yang tidur-tidur mudah kena sihir itu. Atau emang udah tersihir duluan. Makanya hati-hati. Jadi orang kalau mau nyantet, mau guna-guna, mau apapun, itu dia nunggu korbannya tidur. Karena di saat tidur, akal otak manusia itu tidak berfungsi dan itu mudah untuk dimasuki. Nah, apa kaitannya dengan sahur? Sahur itu waktu yang paling baik untuk memohon ampun kepada Allah, waktu beribadah yang paling baik. Dan di waktu beribadah paling baik itu, manusia mayoritasnya lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, Pak. Sampai diangkat pun dia nggak tahu. Sampai udah bubar kita pengajian belum? Oh, udah lewat sahur. Ini imsak.
kaitan antara sihir dan sahur. Dan itu yang mengatakan demikian bukan orang sembarangan, tapi dedengkotnya tukang sihir. Sihir macam-macam itu mudah masuk kalau posisi kita dalam keadaan akal tidak bekerja. Kalau yang melek itu, yang bangun, sulit untuk ditaklukkan dengan sihir apapun. Tapi kalau akalnya udah tidur, itu cepat kena sihir. Nah, ikhwatal iman yang Allah muliakan, kita lihat apa pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, pendapat beliau tentang hal ini. Dengan demikian, apapun namanya dan julukannya, baik disebut dukun, tukang sihir, paranormal, orang pintar, orang tua, spiritualis, ahli metafisik, atau bahkan mencatut istilah-istilah keagamaan, kiai. Ini kita tambahkan kiai, ajengan dan sebagainya. Jika dia bicara dalam hal ramal-meramal dengan semacam cara di atas, sahir, a'rab dan sebagainya, itu hukumnya sama, yaitu haram dan syirik. Apapun penyebutannya, mau guru spiritual, penasehat spiritual, apalagi segala macamnya, dan dia mengaku mengetahui sesuatu dengan cara-cara tertentu. Nah, ini fokusnya di sini, Pak. Mengetahui hal-hal yang gaib dengan cara-cara tertentu, artinya ada ritual tertentu, maka itu semua masuk dalam kategori perdukunan, mau apapun namanya. Saya ulangi, jadi ada ritual tertentu. Jadi kita datang ke seseorang, dia mengaku tahu tentang sesuatu yang gaib, tapi menyuruh kita untuk melakukan ritual tertentu. Itu semua masuk dalam satu kategori percaya atau membenarkan dukun. Hukumnya haram, dan itu termasuk syirkun, syirik. Beli ayam hitam, kemudian macam-macam lah, mandi tengah malam, nyemplung sungai, menghadap mana gitu. Ada ritual tertentu. Kesimpulan kedua dari beliau, dengan demikian istilah-istilah ilmu yang mereka gunakan, baik disebut sebagai horoskop, zodiak, astrologi, ilmu nujum, ilmu spiritual, metafisika, supranatural, ilmu hitam, ilmu putih, sihir, hipnotis, sugesti, feng shui, geomanci, berkedok pengobatan alternatif, atau bahkan pengobatan yang katanya islami, apapun namanya, semua itu hukumnya haram. Titik, nggak pakai koma. Feng shui apa macam-macam, sio, zodiak, macam-macam, haram hukumnya. Syirik. Kalau sudah haram itu berarti sudah fatal itu. Mau dengan alasan ini kemajuan teknologi dan sebagainya, semua itu masuk dalam kategori membenarkan dukun. Nah, sekarang kita lihat apa sih makna membenarkan dukun itu. Mengandung arti apa membenarkan itu? Ada dua hal. Yang pertama, kita ambil dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Membenarkan itu maksudnya mendatangi dukun. Maka Nabi menegaskan, man ata kahinan la tuqbal salatuhu arba'ina laylah. Siapapun yang mendatangi dukun dan sejenisnya yang ada 5 tadi, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Itu riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
tegas itu hadisnya sahih, tidak ada perdebatan, lapasnya mutawatir. Semua atau bahkan banyak orang yang sudah tahu tentang hadis itu. Datang, itu baru datang, Pak. Ya. Lain halnya dengan yang kedua, mempercayai. Man ata arrafan fasaddaqahu faqad kazzaba bima unzila ala Muhammadin. Siapapun yang mendatangi dukun dan sejenisnya, kemudian mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Siapapun yang mendatangi dukun dan sejenisnya, ada arraf macam-macam itu tadi, kahin, arraf, ahli nujum, ramal, kemudian sahir, dukun. Arraf itu ya tukang yang sok tahu begitulah kalau ditanya. Kemudian tukang ramal, tukang sihir, semuanya itu masuk dalam satu kategori. Siapapun yang mendatanginya kemudian mempercayainya, maka dia telah mendustakan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita tidak boleh percaya sama hal yang demikian? Kan itu, Pak. Karena sekarang kan tambah canggih. Memang nggak datang ke dukun, tapi via WA dan SMS. Karena ada sekarang ketik rek spasi macam-macam itu, yang mulai pesugihan macam-macam. Memang nggak datang ya ke dukun, karena hadisnya bilang kan datang. Dukunnya yang datang melalui WA dan SMS. Itu hukumnya sama, haram dan syirik. Mungkin ada orang yang protes, ini kan kemajuan teknologi seperti tentang astrologi, zodiak, macam-macam lah itu ya. Nah sekarang kita jawab, kenapa nggak boleh? Kita lihat dalam kitab Majmu'ul Fatawa wal Maqalat di Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan alasan yang pertama, manusia itu tidak diwajibkan untuk mengetahui ketentuan yang telah Allah gariskan. Yang diwajibkan itu berusaha optimal dan maksimal. Quran surat Al-An'am ayat 59. Jadi Allah tidak mewajibkan kita untuk mengetahui ketentuan yang telah Allah gariskan. Itu nggak penting. Bagaimana takdir Allah kepada kita itu tidak penting untuk kita ketahui. Yang Allah perintahkan berusaha optimal dan maksimal. Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Semua yang tahu itu hanya Allah. Kita nggak perlu dan tidak diperintahkan untuk hal yang begitu. Kalau sudah tidak diperintahkan berarti dilarang. Kalau dilarang taat. Kalau tidak taat berarti melanggar. Melanggar berarti itu kemungkaran, itu kemaksiatan sekaligus. Maka tidak dibolehkan kita percaya kepada hal-hal yang demikian. Yang kedua, pengetahuan manusia tentang hal yang gaib itu terbatas. Yang ada bukan tahu tapi sok tahu. Al-Isra ayat 85. Yas'alunaka 'anil ruh. Qulil ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah tidak memberikan pengetahuan kepada manusia kecuali hanya sedikit. Maka nggak ada yang namanya dukun, tukang ramal, sahir, tukang sihir, tukang santet, tukang tenun, tukang macam-macam itu nggak ada yang tahu. Tapi yang benar adalah sok tahu. Nggak ada yang betul, yang ada cuma kebetulan saja.
Itu harus sama-sama kita underline. Jadi nggak ada yang tahu, yang ada sok tahu. Nggak betul, yang ada hanya kebetulan. Dalilnya Allah tegaskan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sebab pengetahuan manusia yang Allah berikan itu hanya sedikit, terbatas. Semua hal yang gaib hanya Allah yang tahu. Yang lainnya manusia, apalagi dukun dan sejenisnya, itu hanya sok tahu. Dan apa yang dia ucapkan itu hanya kebetulan. Oh, pas loh Pak Ustadz. Iya, itu bukan betul, tapi kebetulan. Namanya juga diramal-ramal, tinggal ngomong. Yang ketiga, kenapa kita nggak boleh percaya? Sebab para dukun dan peramal itu sangat erat kaitannya dengan jin. Dan dalam Al-Quran tegas Allah katakan manusia dilarang bekerja sama dengan jin. Itu semuanya kan mempergunakan media jin. Dan manusia itu tidak boleh bekerja sama dengan jin. Justru sebaliknya, kalau ada manusia yang minta tolong kepada jin, itu sudah merendahkan martabatnya sebagai manusia. Sebab secara penciptaan dia lebih sempurna daripada jin. Manusia itu penciptaannya lebih sempurna daripada jin. Tetapi kenapa yang sempurna malah meminta bantuan kepada yang tidak sempurna? Itu kan terbalik itu namanya. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, ada satu catatan menarik dari Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaidul Fawaid. Ada 6 jenis bisikan setan kepada manusia. Kalau antum merasakan 6 hal ini, itu pasti bisikan setan. Bisa dipastikan itu bisikan setan. Yang pertama, setan itu membuat manusia sibuk memikirkan sesuatu yang sudah terjadi dan membuatnya berandai-andai. Jadi kalau suka ngulang-ngulang masa lalu, nostalgia masa lalu, hanya sibuk dengan romantisme masa lalu, itu bisikan setan itu. Dulu ya. Dulu. Apa-apa dulu mulu. Itu udah bisikan setan itu. Makanya kalau antum naik mobil, kaca depannya lebih besar daripada kaca spionnya. Itu mengajarkan kepada kita banyak-banyaklah menatap masa depan. Menatap masa lalu itu boleh, tapi cukup sekali-sekali sebagai pelajaran. Wah, kalau kaca spionnya lebih gede, nggak jalan mobilnya itu. Jangan diganti, kebanyakan melihat masa lalu, masa depan nggak dilihat-lihat. Jadi siapapun yang sibuk dengan romantisme masa lalu, itu bisikan setan itu. Tinggalkan. Karena yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Nggak perlu diingat-ingat bagaimana hari ini dan bagaimana kita ke depan. Karena perintah Allah dalam Al-Quran jelas, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Setiap orang wajib melihat apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Yang kedua, setan itu membuat manusia memikirkan kejadian yang belum terjadi, lalu berandai-andai. Kalau yang tadi yang sudah berandai-andai, nah sekarang yang belum terjadi mengandai-andai. Wah, coba nanti kalau proyek saya sukses. Itu setan itu yang begitu itu. Coba nanti kalau usaha saya ini berhasil. Setan. Coba nanti pandemik ini sudah hilang, saya bakal rajin ke masjid. Setan itu. Gak usah nunggu pandemiknya selesai baru datang ke masjid. Sekarang aja. Karena pandemi ini nanti selesai belum tentu kita masih hidup. Jangan-jangan udah pulang ke Sukabumi. Itu yang kedua.
Yang ketiga, membuat manusia memikirkan hal-hal keji dan haram. Itu juga bisikan setan. Enak kelihatannya narkoba. Enak kelihatannya ini. Memikirkan hal-hal yang haram, diharamkan oleh Allah. Itu bisikan setan. Yang keempat, menghayal dan berangan-angan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu bisikan setan. Coba kalau umur saya 150 tahun. Coba enggak mati-mati. Macam-macam pikiran. Sesuatu yang mustahil akan terjadi tapi dihayalkan. Itu bisikan setan. Yang kelima, setan itu membuat manusia memikirkan berbagai perkara yang batil. Jadi dia merencanakan kejahatan untuk dirinya sendiri. Nanti Sabtu subuh nggak ke masjid Dia nggak ngaji, nggak enak, kebanyakan aturan. Itu memikirkan sesuatu yang batil yang begitu. Itu udah bisikan setan yang begitu. Dan yang terakhir, bisikan setan itu membuat manusia berpikir dan memikirkan perkara-perkara yang tidak logis, gak terjangkau akal sehat, rasionalitas manusia. Itu bisikan-bisikan setan. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, kita kembali kepada pembahasan kita. Kita simpulkan saja tentang tema ini. Tadi kita sudah tahu apa saja kategorinya, kemudian hukumnya tegas, datang saja 40 hari tidak diterima sholatnya, kemudian mempercayai itu sama dengan mendustakan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, atau istilah lainnya kafir. Nah, sekarang kesimpulannya, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi mukmin yang sempurna. Hidup tadi di awal kita sudah katakan pasti banyak masalah, apapun jenis masalahnya. Nah, sekarang Islam mengajarkan kepada kita bagaimana seorang yang beriman itu memandang sebuah masalah dalam hidupnya. Yang pertama, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa masalah itu bentuk kasih sayang Allah berupa peringatan atau bisa jadi azab bagi kita. Mohon dicatat Bapak Ibu sekalian, masalah yang disebut dengan ujian, yang disebut dengan ujian itu kan ada tingkatan. Ada dia yang menjadi masalah, kemudian yang kedua peringatan, yang ketiga azab. Jadi apapun yang kita dapatkan dalam hidup ini yang kita sebut musibah, itu kemungkinan itu 3. Tapi kelihatannya kemungkinan pertama jauhlah dari kita. Kalau kelas-kelas keimanan kita, saya dengan yang lain maksudnya, mudah-mudahan tidak termasuk Bapak Ibu sekalian. Kalau diuji kelihatannya jauh. Ujian itu haknya para nabi dan rasul, para orang-orang soleh terdahulu. Itu namanya diuji. Kalau kelas kita kelihatannya hanya 2 kemungkinan. Kalau bukan peringatan, alhamdulillah Allah masih mau mengingatkan kita. Yang kedua bisa jadi azab. Dan jangan sampai antum salah. Azab itu tidak selalu dikonotasikan buruk, Pak. Azabun, ain, zal, alif, ba. Azab. Kalau kita kembalikan ke bahasa Arab, ada satu kalimat yang sama akar katanya dengan azab. Namanya uzbun. Ain, zal, ba. Zalnya mati. Uzbun. Uzbun itu artinya jernih. Jadi azab itu pun berfungsi untuk menjernihkan kehidupan kita. Alhamdulillah, Allah segerakan azabnya kepada kita di dunia. Yang jadi masalah, kalau azab itu Allah tangguhkan sampai akhirat.
Itu yang jadi masalah, Pak. Kenapa? Sebab sudah nggak bisa ditebus nanti di akhirat. Karena udah nggak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh. Kalau di dunia Allah segerakan azabnya masih syukur. Akhirnya kita sadar dan memperbaiki diri. Ada fasilitas taubat namanya. Taubatan nasuha. Kita udah salah. Diingatkan oleh Allah. Diberikan azab. Sadar, oh ya Allah, saya salah. Langsung balik kanan. Putar balik haluan. Alhamdulillah. Masih dapat azab di dunia. Yang jadi masalah kalau sampai azab itu Allah akhirkan di akhirat. Maka memandang masalah sebagai satu bentuk kasih sayang Allah. Bisa jadi itu peringatan, bahkan bisa jadi itu merupakan azab. Tapi semua itu kita bungkus dengan satu sikap husnuzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, masalah merupakan media atau cara Allah untuk meningkatkan derajat kita. Hal itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq ayat 6. Al-Insyiqaq ayat 6. Inna ya ayyuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadahan famulakih. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya engkau telah bekerja keras, berjuang, berkorban untuk mendapatkan ridho Tuhanmu, maka engkau pasti akan mendapatkannya. Itu jaminan Allah dalam Al-Insyiqaq ayat 6. Bahwa masalah adalah merupakan cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Yang penting lulus. Lulus. Kalau enggak lulus ya sama dengan hadis Nabi man izdada ilman walam yazdad huda. Semakin rajin ngaji tapi petunjuk hidayah tidak semakin nambah. Maka kata Nabi wa ma yazdad minallahi illa bu'da, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Analogikanya sama. Ya, masalah yang Allah berikan bisa menjadi cara Allah meninggikan derajat kita kalau sikap kita terhadap masalah tersebut tepat. Yang ketiga, mempercayai bahwa Allah memberikan masalah sesuai dengan kadar kemampuan. Ini sudah hafal kita semua ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi jangan keluh kesah yang keluar pertama kali kalau kita dapat masalah apapun, tapi justru rasa syukur. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua kondisi yang kita hadapi. Kenapa kita memuji Allah kalau dapat masalah? Berarti Allah menganggap kita mampu untuk menghadapinya. Karena masalah yang kita hadapi tidak semua orang merasakan. Berarti yang tidak merasakan Allah anggap tidak mampu untuk menghadapinya. Maka ketika kita menghadapi masalah, yakinlah Allah tidak pernah membebani kita kecuali dengan kemampuan kita. Dan yang terakhir, keempat, ikhwatal iman, meyakini bahwa di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Quran surat Al-Insyirah ayat 6. Innama al-usri yusra. Setiap kesulitan pasti di balik itu ada kemudahan. Semua Allah ciptakan berpasang-pasangan. Pasti. Dan juga harus menjadi renungan kita dalam setiap kehidupan kita. Jika kita selalu mendapatkan kemudahan dalam hidup ini, bisa jadi suatu saat kesulitan akan menyapa kehidupan kita. Saya teringat dulu ada kata-kata orang tua begini, nasihat orang tua kita dulu lah. Bukan orang-orang tua dulu. Ya orang tua kita semua. Jadi kalau kita kebanyakan ketawa, kebanyakan bercanda itu suka dilarang, jangan banyak ketawa. Nanti nangis loh. Ternyata benar. Orang yang kalau lagi kebanyakan ketawa itu nanti tahu-tahu nangis saja. Itu kan pesan yang dalam itu.
Jangan terlalu nyaman dengan kehidupan ini, seakan-akan tidak pernah dapat masalah. Sebab bisa jadi suatu saat kesulitan akan menyapa. Sebaliknya juga demikian. Tidak usah mengeluh dengan kesulitan-kesulitan hidup ini, sebab di balik setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Itu dianalogikakan oleh sahabat Umar ibn Khattab seperti zulumatul lail, gelapnya malam. Semakin gelap malam, semakin gelap malam, semakin gelap, semakin pekat, semakin cepat terbitnya fajar. Sama dengan ikatan tali. Semakin kuat tali itu mengikat, maka akan semakin cepat dia putus. Semakin gelap malam, semakin cepat terbitnya fajar. Maka setiap kesulitan yang kita hadapi, Allah sudah menyiapkan kemudahan di dalamnya. Pertanyaannya, ikhwatal iman untuk kita semua, sejauh mana kita membangun kedekatan kita dengan Allah. Jangan seperti curhat. Ada jamaah yang curhat sama Ustaz. Ustaz, saya kok lama-lama mulai bosan sholat. Kenapa? Kata Ustaz, saya minta terus sama Allah nggak dikasih-kasih. Kata Ustaznya, wah bahaya juga tuh Pak. Tapi ada yang lebih berbahaya dari situ. Apa Pak Ustaz? Kelihatannya Allah juga mulai bosan sama Bapak. Loh, kok bisa Allah bosan sama saya? Ya iyalah, tadinya Allah udah memerintahkan malaikat bawa rezeki mau dikasihkan sama sampean. Malaikatnya datang ke Masjid Baitur Rahim pas subuh. Nyariin sampean gak ketemu. Malaikatnya sabar, tungguin sampai zuhur. Begitu zuhur sampean juga gak ada. Sampai subuh lagi sampean gak ada. Jadi kelihatannya bukan kita aja atau Anda yang mulai bosan kepada Allah, tapi Allah yang mulai bosan kepada Anda. Sekilas agak gimana gitu ceritanya, tapi memang betul hikmahnya sesuai dengan hadis Nabi. Allah itu ketika akan memberikan kebaikan kepada hambanya, itu Allah akan mencari hambanya itu di tempat dan di waktu-waktu yang baik. Jadi kalau ke pos RT, pos RW, warung kopi, itu nggak ada malaikat pembawa rahmat yang datang. Kalau ke masjid, ke pengajian, itu malaikat pembawa rahmat datang. Kan itu hadis Nabi mengatakan begitu. Nggak ditolak doa dari sebuah majelis zikir itu. Tapi nggak ada hadis yang mengatakan doa orang-orang yang berkumpul di warung kopi itu pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, nggak ada hadisnya. Itu hadis palsu kalau ada itu. Tapi kalau di majelis zikir, di majelis taklim, di pengajian, ghasyiyat alaihim rahmah, dipenuhi oleh kasih sayang Allah, bahkan Allah menegaskan tidak akan menolak doa yang mereka panjatkan kepada Allah. Yang lebih hebat lagi, zakarahumullah, Allah menyebut-nyebut nama mereka di antara makhluk-makhluk Allah di langit sana. Itu hebatnya. Maka kata kuncinya, kalau ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka istiqomalah melakukan kebaikan, datanglah ke tempat-tempat yang baik, dan memintalah pada saat-saat yang baik. Insya Allah kebaikan dunia bahkan akhirat akan didapatkan. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sudah pukul 6 bahkan lebih 5 menit. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu sekalian. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Saya simpulkan sedikit dalam bentuk realitas ya, kenyataan. Kalau tadi kan kita belajar tentang teorinya bagaimana. Solusi ketika menghadapi masalah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon waktunya 2 menit. Yang pertama wudu, yang kedua salat, yang ketiga membaca Al-Qur'an, yang keempat berdoa, 5 tawakal, 6 sedekah. Semua itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Kalau lagi menghadapi masalah, wudu, salat, baca Al-Quran, kemudian berdoa, tawakal dan bersedekah. Sebesar apapun masalah, solusinya pasti akan tiba. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Semoga Allah senantiasa menunjuki kita semua ke jalan yang Allah cintai dan Allah ridhai. Allah kuatkan dan istiqomahkan kita dalam taat ibadah sampai kelak azal menjemput kita. Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah lapangkan rezeki kita sebagai modal utama kita untuk meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah, dan semoga kelak semua kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.